Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan BEK 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Gus Mardina SPDI. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan kategori 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Saya adalah guru PAI di SDN 30 Air Dingin. Pada kesempatan ini, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna menuntaskan tugas uji kinerja PPG PAI BEK 1 tahun 2024. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Bu Dina. Ya, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu. Anak ibu semuanya, menuntut ilmu itu adalah keutamaan bagi seorang muslim. Dulu Bu Dina sudah pernah bilang, ya, keutamaan dari orang menuntut ilmu itu salah satunya adalah mereka akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat hadir di majelis ilmu dan menaungi dengan sayap-sayap mereka, yaitu para malaikat. Jadi tetap semangat anak ibu, ya, harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu sehingga nanti memudahkan jalan anak ibu juga menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai langkah awal pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Hormat. Tegak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil Islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ibu akan mencek kehadiran anak ibu semuanya dulu ya. Siapa yang disebutkan namanya harap menunjuk tangan.
Adinda Rahma, Aila Zahira Hendrifa, Alif Andika Pratama. Oh, tidak hadir. Nah, kita doakan semoga Alif lekas sembuh ya anak ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya ibu juga ingin memperhatikan dulu ya. Anak ibu semua siap nggak untuk belajar hari ini? Nah, coba perhatikan apakah buku tulisnya sudah ada di atas meja? Buku paketnya sudah ada nggak di atas meja? Sudah. Di bawah mejanya ada sampah nggak? Nggak, bagus. Iya, selanjutnya coba lihat ke sini ya anak ibu ya. Nah, apa sih perasaan anak ibu hari ini? Senang, semuanya dalam keadaan senang ya? Tidak ada yang sedih? Tidak. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tema kita adalah hidup lapang dengan berbagi, dengan subtema materinya adalah yaitu zakat. Masih ingat apa saja yang kita bahas minggu kemarin? Masih. Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Masih ingat nggak apa itu zakat? Masih. Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Ane. Iya, betul. Terima kasih ya, Ane. Tepuk tangan untuk Ane. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim ya, sebagiannya dengan ukuran dan syarat-syarat tertentu. Kemudian kita juga sudah belajar macam-macamnya ya. Ada berapa macam zakat, Nak? 2. Yang pertama? Yang kedua? Masya Allah. Nah, sekarang lihat pertanyaan ibu. Apakah anak ibu, apa yang anak ibu rasakan ketika melihat seseorang kekurangan? Sedih. Bisakah kita membantu mereka, Nak? Bisa. Dengan cara apa? Memberikan sebagian harta atau disebut dengan zakat. Nah, sekarang pertanyaan ibu, memberikan zakat itu ada caranya nggak? Menurut anak ibu ada caranya nggak? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Lihat ke papan tulis ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan syarat dan ketentuan dalam menunaikan zakat. Jadi setelah belajar nanti anak ibu tahu apa syarat-syaratnya untuk orang yang membayar zakat. Apa syarat-syaratnya harta yang harus dizakatkan. Paham? Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari berzakat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman membayar zakat. Nah, ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 3. Yang pertama, ayo baca bersama. Yang kedua, yang ketiga, nah, siapkah anak ibu untuk belajar? Ayo semuanya takbir. Agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk buka tutup ya. Siap semuanya? Ayo kita tepuk buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Teriak hore. Hore.
Nah, Masya Allah, semangat semuanya, luar biasa. Adalah video kejadian yang terjadi di Kota Makassar tentang pembagian zakat. Silakan anak ibu saksikan video yang akan Bu Dina tayangkan berikut ini. Simak dengan sebaik mungkin. Siap anak ibu semuanya? Bagian zakat sekaligus sedekah di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, jelang Idul Fitri yang awalnya berlangsung tertib ini tiba-tiba menjadi ricuh. Sejumlah warga yang awalnya antri terlibat saling dorong lantaran diduga takut tidak mendapatkan jatah pembagian zakat dan sedekah oleh pengusaha dari Papua asal Kota Makassar. Beberapa balita yang terhimpit dan menangis terpaksa diangkat oleh orang tuanya di tengah padatnya antrian. Untuk menghindari jatuhnya korban, pembagian uang sebesar 50.000 bagi orang dewasa serta pecahan 20 dan 10.000 bagi anak-anak ini pun dihentikan untuk sementara. Menugaskan anak ibu berdiskusi kelompok. Jadi kita belajar secara berkelompok ya. Nanti di dalam kelompok tersebut anak ibu akan ibu bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus anak ibu jawab. Di antaranya, apa masalah yang ada dalam video yang sudah anak ibu saksikan tadi? Kedua, rumuskan solusinya. Kira-kira kamu bisa nggak mencarikan solusi agar masalah yang terjadi dalam video tidak terulang lagi? Paham? Nah, untuk mencari solusinya tersebut, anak ibu harus tahu dulu ya syarat dan ketentuan untuk membayar zakat. Gunakanlah buku paket, boleh juga mencari tahu dengan wawancara, dengan pergi ke pustaka untuk mengetahui ya, mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti setelah ini anak ibu akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompok. Nah, ingat di dalam belajar kelompok nanti Bu Dina akan menilai ya kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab anak ibu dalam berdiskusi. Siap untuk belajar kelompok? Nah, Bu Dina akan bagikan LKPD kepada anak ibu ya. Kelompok zakat mal, mengerti dengan tugasnya? Ngerti, Bu. Ngerti. Sudah bikin nama kelompok? Udah, Bu. Udah dibaca petunjuknya? Udah, Bu. Nah, silakan dijawab lagi pertanyaannya ya, Nak. Ada berapa pertanyaan di sini? Ada berapa, Aila? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan bekerja kelompok. Nah, yang lain silakan. Apakah ada yang diragukan? Bagaimana, Nah Ibu? Sudah siapkah berdiskusi? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, sekarang untuk meregangkan kembali pikiran kita, mari kita ber-ice breaking dulu. Kita mau ice breaking kun anta, yaitu senam kun anta. Silakan anak ibu ambil posisinya.
ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا. Akan mempresentasikan dari kelompok zakat mal. Silakan kelompok zakat mal ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Zakat Mal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang ada di video tersebut adalah terjadinya kericuan dalam pembagian zakat. Syarat wajib zakat: 1. Balik, 2. Berakal sehat, 3. Beragama Islam, 4. Merdeka. Nah Ibu, itulah penampilan dari kelompok zakat mal. Kita beri aplaus untuk kelompok zakat mal. Nah, sekarang kita mintakan tanggapan dari kelompok lain ya. Kelompok siapa yang mau bertanya? Baik, kelompok infak ya. Kita silahkan kepada kelompok infak. Kami dari kelompok infak, kami ingin menambahkan solusi yaitu kupon. Ada kupon pagi, siang, dan sore, yaitu supaya tidak akan terjadi kericuhan lagi. Itu butuh aturan dan cara yang jelas agar zakat atau bantuan yang kita berikan menjadi tepat sasaran. Ya, kita bisa memberikannya kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf, sehingga mereka menjadi terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya. Zakat juga bisa menghindarkan kita dari sifat dengki, bisa membersihkan jiwa kita dan harta kita. Masya Allah, luar biasa diskusi kelompok dan presentasi yang sudah anak ibu tampilkan. Ya, luar biasa solusi yang sudah ditawarkan. Namun ada yang ibu tambahkan, ya, sebaiknya langkah-langkahnya itu lebih dirincikan lagi sehingga benar-benar bisa terimplementasi di dalam keseharian. Faham anak ibu semuanya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, Khairi silahkan. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, berakal sehat, balik. Masya Allah. Baik, yang berikutnya siapa lagi? Faizah dulu. Apa kesimpulan Faizah? Baik, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Farid. Harta yang akan dikeluarkan dengan cara memperoleh dengan halal dan baik. Iya, halus, halal, dan baik. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Silahkan Dinda. Iya, untuk membagi zakat ada aturannya. Takbir semuanya. Orang yang baru masuk Islam disebut Oke, apa pilihannya? Mu'alaf. Benar, tepuk tangan. Kelompok zakat fitrah, silakan siapa yang maju? Nomor 1. Baca soalnya, Leon. Apa jawabannya kelompok zakat fitrah? C atau D? Oke, D. Betul.
betul. Kelompok fisabilillah. Nomor berapa, Iqbal? 4. Baca soalnya, Iqbal. Mustahik artinya Apa kelompok fisabilillah jawabannya? C. Baik. Tepuk tangan. Kelompok sedekah. Nomor berapa, Farid? Pilihannya? 2. orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan disebut fakir dan Iya, tepuk tangan lagi. Terakhir, kelompok infak. wajib membayar zakat adalah B. Apa, Nak? Iya, orang is. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, luar biasa ya, anak ibu sudah bisa mengerjakan post test yang Bu Dina berikan. Jadi gimana nih rasanya belajar hari ini? Seru. Ada yang senang? Apakah anak ibu sudah tahu ketentuan dalam membayar zakat? Apakah anak ibu tahu cara mengimplementasikannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak ibu semakin termotivasi untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Anak ibu, kita akan lanjutkan materi kita pada minggu depan, tapi dengan submateri infak. Masih dengan tema yang sama, hidup lapang dengan berbagi, tapi dengan submateri infak. Untuk itu, ibu harapkan anak ibu mempelajari terlebih dahulu di rumah. Faham semuanya? Nah, terima kasih anak ibu semuanya. Semoga kita menjadi orang yang beriman dan mau berbagi kepada orang di sekitar kita. Demikian pembelajaran hari ini. Kita sudahi dengan hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.